Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi dari 1.3.1 mengenai proyeksi garis pada bidang. Nah, kali ini kita lanjut pada bagian 1.3.2, yaitu sudut antara garis dan garis, di mana sudut antara garis dan garis ini masih termasuk ke dalam subbab 1.3, yaitu sudut pada ruang. Kali ini kita akan mempelajari konsep dari sudut dua garis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan contoh sudut dua garis. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu posisi dua garis yang tidak sejajar di dalam ruang. Ada dua kemungkinan: dua garis tersebut saling berpotongan atau dua garis tersebut saling bersilangan. Pada pembahasan pertama, yaitu terkait dua garis berpotongan. Secara definisi, dapat kita baca bahwa sudut antara dua buah garis L dan garis M yang berpotongan adalah sudut yang terletak pada perpotongan garis L dan M. Untuk lebih jelasnya, dapat kita artikan bahwa jika dua garis tersebut berpotongan, maka kedua garis tersebut berada dalam bidang yang sama. Kita perhatikan pada gambar. Di sini terdapat garis L dan garis M, di mana kedua garis ini berada dalam satu bidang. Kita misalkan bidang ini adalah bidang V, dan kedua garis ini berpotongan di titik O. Nah, sudut yang dibentuk oleh garis L dan garis M ini dapat kita tulis dengan sudut LM, yaitu sudut QOP atau sudut Q aksen OP aksen. Jadi, untuk lebih mudahnya memahami dua garis berpotongan, yaitu apabila dua garis tersebut berpotongan, maka kedua garis itu berada dalam bidang yang sama. Selanjutnya, untuk yang kedua, yaitu dua garis bersilangan. Secara definisi, sudut antara dua buah garis L dan M yang bersilangan adalah sudut yang diperoleh dari dua garis, di mana yang berpotongan, dan masing-masingnya itu sejajar dengan garis L dan M. Untuk lebih jelasnya, artinya itu jika kedua garis bersilangan, maka garis keduanya itu tidak berada dalam satu bidang yang sama. Coba kita perhatikan pada gambar. Di sini terdapat garis L aksen yang mana sejajar dengan garis L. Kemudian garis M aksen juga sejajar dengan garis M. Nah, di sini garis L aksen dan M aksen ini berpotongan di O. Maka sudut yang dibentuk oleh garis L aksen dan M aksen merupakan sudut antara garis L dan garis M. Jadi di sini kita menggunakan L aksen yang sejajar dengan garis L. Kemudian garis M aksen ini sejajar dengan M. Lalu garis L aksen dan M aksen ini berpotongan pada O, di mana sudut yang dibentuk oleh garis L aksen dan M aksen ini dapat kita sebut juga sudut antara garis L dan M. Seperti itu.
Kita lanjut. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Di sini diketahui sebuah kubus ABCDEFGH di mana panjangnya itu rusuknya 4 cm. Coba kita perhatikan, ada gambarnya di sini kubus ABCDEFGH. Nah, kita diminta untuk menentukan sudut antara garis CF dan garis EG, dan yang kedua, hitunglah besar sudut antara garis CF dan garis EG. Kita langsung saja pada penyelesaian. Nah, untuk yang A terlebih dahulu, di sini kan sudah diketahui bahwa rusuk kubusnya adalah 4 cm. Kemudian yang ditanya yaitu sudut dan besar sudutnya. Kita selesaikan pada soal yang A terlebih dahulu, yaitu menentukan sudut antara garis CF dan garis EG. Coba kita perhatikan, di sini ada gambar kubus. Nah, di sini garis CF dan garis EG. Sudutnya bagaimana? Nah, untuk menentukan sudutnya, kita harus kedua garis ini harus saling berkaitan. Nah, kita lihat garis yang sejajar dengan EG ini dan yang memotong CF adalah garis AC, maka kita dapat mengetahui sudut antara garis CF dan garis EG ini diwakili oleh sudut ACF. Seperti itu. Jadi karena posisi EG dengan garis CF ini terpisah, maka kita cari yang sejajar dengan EG dan juga yang memotong CF. Nah, AC ini sejajar dengan EG dan juga memotong CF. Maka kita dapat menentukan sudut antara CF dengan EG, yaitu diwakili oleh sudut ACF. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada, nah di sini untuk lebih jelas gambarnya nih, ACF. Kita lanjut pada pembahasan untuk soal yang kedua, yaitu menghitung besar sudut antara garis CF dan garis EG. Coba kita perhatikan, di sini gambar kubusnya tadi, sudutnya ACF. Nah, kita lihat bahwa AC itu sama dengan panjangnya dengan AF, dan juga sama dengan CF, karena posisinya sebagai diagonal sisi. Nah, karena sama panjang ketiga garis itu, maka dapat kita ketahui bahwa segitiga ACF ini merupakan segitiga sama sisi, karena panjangnya sama nih, AC, CF, dan AF. Maka sudut antara garis CF dan garis EG adalah 60 derajat. Kenapa bisa 60 derajat? Karena di sini bentuknya segitiga sama sisi. Nah, total sudut segitiga ada 180. Nah, di sini masing-masing sudutnya itu berarti 60 derajat. Seperti itu. Kita bisa lanjut pada latihan soal. Ini diberikan latihan soal seperti biasa, bisa langsung dikerjakan dan dikirim di grup. Tidak perlu dijapri ya. Silahkan langsung dikerjakan. Nanti bisa dikumpulkan setelah pembelajaran selesai juga boleh. Yang penting tidak melebihi dari 1 hari itu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan dari Ibu dapat membantu teman-teman dalam memahami materi sudut antara garis dan garis. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.